Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan dan konsumen. Kami dari tim kontra mengatakan bahwa perguruan tinggi butuh biaya yang lebih besar karena di dalam perguruan tinggi bukan hanya pendidikan yang harus difasilitasi, tetapi dalam perguruan tinggi adanya penelitian dan adanya pengabdian yang harus perlu difasilitasi juga. Di mana perguruan tinggi adalah badan usaha yang dimana kita juga tidak dapat mengungkiri bahwa adanya profit yang harus didapatkan. Lalu dalam pendidikan kita butuh dana pendidikan untuk operasional dan memfasilitasi pendidikan-pendidikan tersebut. Lalu dalam kenapa biaya ini penting? Biaya ini penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bila mana Anda ingin mutu pendidikan yang lebih baik, wajar adanya bila mana kalian mengeluarkan dana ataupun biaya yang lebih. Dan tidak harus adanya fasilitas yang megah, mengatakan bahwa fasilitas yang megah ini adalah mendukung pendidikan-pendidikan yang ada. Yang pertama adalah saya akan membidas serta argumen saya perihal kegelisahan dalam tim pro. Yang pertama adalah komersialisasi yang menjadi masalah utama dalam tim pro hadir sebagai pemenuhan kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. Dalam hal ini komersialisasi hadir untuk memenuhi apa yang belum ada ataupun belum difasilitasi. Maka dengan demikian adanya biaya yang dikeluarkan, maka adanya sesuatu perguruan tinggi belum dapat memenuhi dengan biaya yang ada dalam perguruan tinggi tersebut. Maka demikian wajar adanya bila mana adanya biaya yang dikeluarkan lebih. Lalu yang kedua adalah komersialisasi hadir dengan adanya target market yang memang sudah ada. Maka demikian tidak ada paksaan di masyarakat untuk memilih ataupun untuk berpendidikan di perguruan tinggi yang memiliki biaya yang lebih. Maka demikian bila mana ingin fasilitas yang lebih, maka wajar adanya bila mana kalian mengeluarkan usaha ataupun biaya yang lebih juga. Lalu bagaimana kegelisahan bila mana anak ini mampu tetapi tidak memiliki biaya, apakah ia tidak dapat memiliki fasilitas yang lebih? Adanya jalur beasiswa yang hadir untuk memenuhi peserta didik yang memiliki usaha dalam pendidikan ataupun prestasi dalam pendidikan yang lebih tinggi juga. Yang ketiga adalah adanya perguruan tinggi swasta yang dianggap dalam tim pro memiliki komersialisasi yang terlalu dieksploitasi. Ini hadir karena tidak adanya sopangan ataupun dukungan dari pemerintah. Maka demikian wajar adanya bila mana swasta memiliki biaya ataupun penarikan biaya kepada mahasiswa yang lebih karena tidak adanya bantuan dari pemerintah. Selanjutnya adalah fasilitas yang megah menjadi masalah dalam tim pro. Hal ini tidak dapat berdiri tegak karena fasilitas yang megah ini wajar adanya saat seseorang membayar lebih, maka ia akan mendapat fasilitas yang lebih. Dalam hal ini fasilitas yang ada juga akan mendukung pendidikan ataupun peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya adalah kegelisahan selanjutnya yang saya akan bidas adalah komersialisasi ini tidak menjadi masalah karena orang yang masuk dalam perguruan tinggi sudah sadar memilih bahwa kebutuhan ataupun tuntutan perguruan tinggi untuk biaya yang lebih ini menjadi suatu hal yang harus mereka tuntaskan ataupun harus dibayar dengan tunai. Lalu selanjutnya adalah kampus dari mahasiswa yang keluar dari kampus mahal akan lebih dipandang. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena dalam keluar dari perguruan tinggi kita sadar bahwa dalam memilih pekerjaan bukan background kampus kita yang menjadi sorotan atau pandangan dari masyarakat, tetapi skill kemampuan individu itu sendiri yang akan bertarung untuk memilih atau untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang pertama adalah mengapa kami berkata demikian adalah tidak adanya asumsi tersebut karena adanya tes-tes yang dilangsungkan untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya adalah CPNS. CPNS membolehkan seluruh perguruan tinggi untuk lulusan seluruh perguruan tinggi untuk mendaftarkan dirinya dalam CPNS karena adanya tes TPA dan tes wawancara dan tes-tes lainnya. Dalam hal ini tidak adanya background ataupun pandangan lebih dari mana ia berasal, dari kampus mahal mana ia berasal, tetapi apakah ia dapat mampu menyelesaikan ataupun masuk dalam standar yang ditetapkan dalam tes ujian untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Lalu kegelisahan selanjutnya adalah pengajar. Pengajar yang berkualitas akan memilih kampus yang memiliki mampu membayar dosen itu lebih besar. Dalam hal ini tidak dapat berdiri tegak juga karena yang pertama adalah dosen itu tidak melulu ataupun tidak selalu memilih suatu perguruan tinggi dengan berapa gaji yang dapat dibayarkan oleh perguruan tinggi itu. Tetapi adalah apakah pengajar itu sevisi ataupun semisi dengan perguruan tinggi tersebut. Dan yang kedua adalah apakah pengajar tersebut memiliki fasilitas atau akses yang lebih mudah dibandingkan perguruan tinggi lainnya. Lalu
dalam hal ini tidak dapat berdiri tegak juga karena pengajar harus mempunyai pertimbangan lain bukan hanya gaji. Mungkin dari kampus A akan membayar 10 juta, tetapi di kampus B membayar 10 juta juga, tetapi jarak atau akses yang ditempuh lebih dekat ke A. Mungkin pengajar itu akan lebih memilih ke A. Mungkin juga visi misi dosen tersebut lebih condong ke A dibandingkan ke B. Lalu selanjutnya adalah kegelisahan yang harus dibalas adalah eh, perguruan tinggi yang tidak merata menjadikan suatu hal komersil ini akan menjawab solusi pemerataan ataupun pengadaan perguruan tinggi lebih banyak di seluruh Indonesia. Dalam hal ini belum dapat mampu dituntaskan oleh pemerintah karena perguruan tinggi ataupun permasalahan pemerataan atau pengadaan akan tuntas dengan adanya komersialisasi. Mengapa demikian? Karena dengan adanya komersialisasi adanya kerjasama antara perguruan tinggi swasta dan negeri untuk saling menyediakan fasilitas ataupun pengadaan perguruan tinggi di seluruh pelosok di Indonesia. Lalu adanya komersialisasi bisa menjadi pilihan untuk seluruh masyarakat. Sebagaimana kita tahu, kami sepaham bahwa pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi kami juga setuju bahwa bila mana adanya prinsip pelanggan ataupun konsumen dalam hal ini akan meningkatkan mutu pendidikan juga karena adanya hak dan kewajiban konsumen saat seseorang tidak mendapatkan haknya dengan baik akan punya kritik dan saran, dan hal ini akan memunculkan kritik dan saran untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Dari saat kan pendidikan itu gratis, pemerintah ataupun perguruan tinggi hanya akan menjawab, ya sudah nikmati saja, toh kalian tidak bayar. Tapi saat kita bayar, kita punya tuntutan lebih, saya sudah bayar, saya minta apa yang sudah ditawarkan di sebelumnya. Dan hal ini akan meningkatkan mutu pendidikan bukan hanya dalam fasilitas, tetapi dalam meningkatkan mutu pendidikan ataupun mutu sumber daya manusia yang akan lulus dari perguruan tinggi tersebut. Lalu dalam pendidikan, sebagaimana kita tahu, kita tidak boleh menutup mata bahwa kita butuh biaya. Dalam hal ini kami menganggap pandangan dunia pendidikan mahasiswa sebagai pelanggan atau konsumen akan menjadi lebih baik di mana saat mahasiswa akan memiliki kritik yang lebih tinggi saat ia mempunyai usaha ataupun biaya yang lebih. Saat ia mempunyai usaha ataupun biaya yang lebih dikeluarkan akan menjadi lebih baik karena untuk meningkatkan mutu pendidikan diri orang itu tersebut. Terima kasih, maka demikian kami bangga dengan hal tersebut.